Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Naila Viviana Dwi Nur Kipsihawa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas topik yang menarik, yaitu keberagaman hayati tingkat genetik, tetapi fokusnya pada hewan entok yang sering kita temui di peternakan. Yuk kita bahas bersama. Keanekaragaman hayati ternyata ada di beberapa tingkatan, yaitu ekosistem, spesies, dan genetik. Nah, keberagaman genetik adalah variasi gen yang ada dalam individu-individu satu spesies. Kenapa ini penting? Karena genetik menentukan kemampuan adaptasi, ketahanan terhadap penyakit, serta kualitas produksi hewan. Semakin tinggi variasi genetik, semakin kuat populasi hewan menghadapi perubahan lingkungan. Sekarang kita lihat contoh dari hewan entok. Entok biasanya hasil dari kawin silang antara ayah entok dan ibu entok dari jenis yang berbeda. Ayah entok biasanya jantan yang memiliki ukuran tubuh besar, pertumbuhan cepat, dan daging yang tebal. Gen-gen dari ayah entok akan mempengaruhi ketahanan tubuh, ukuran, dan kekuatan anak entok. Ibu entok biasanya betina yang unggul dalam produksi telur, daya adaptasi terhadap lingkungan, dan sifat keibuan. Genetik dari ibu entok mempengaruhi jumlah telur, kualitas bulu, dan perilaku anak entok. Anak entok hasil dari persilangan ini akan membawa kombinasi genetik dari kedua induknya. Misalnya, ada anak entok yang bulunya putih seperti ayah, tapi ukuran tubuhnya sedang seperti ibu. Ada juga yang gesit dan tahan terhadap penyakit karena kombinasi gen tertentu dari kedua induknya. Variasi ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat genetik. Dari satu pasangan entok, setiap anak bisa memiliki kombinasi gen yang berbeda, sehingga populasi entok tetap bervariasi dan lebih adaptif terhadap penyakit atau perubahan lingkungan. Keanekaragaman genetik ini juga dimanfaatkan peternak. Misalnya, jika ingin menghasilkan entok untuk daging, peternak bisa memilih anak entok yang tumbuh cepat dan berotot. Sedangkan untuk telur, dipilih anak entok yang rajin bertelur. Tapi yang penting tetap menjaga variasi genetik supaya populasi tidak melemah. Jadi, teman-teman, meski semua entok tampak mirip, ternyata secara genetik mereka sangat bervariasi, dan itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka. Ayah entok, ibu entok, dan anak entok memiliki peran unik dalam menjaga keanekaragaman ini. Coba kalian perhatikan entok di sekitar kalian. Lihat perbedaan warna bulu, ukuran tubuh, dan perilaku mereka. Itu adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat genetik yang luar biasa. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di vlog saya. Perkenalkan, saya Gina Nindia Varela dengan NIM 4222018. Kali ini dalam rangka tugas mata kuliah konsep dasar IPA, saya akan mengajak teman-teman mengenai 3 jenis jambu yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu jambu air, jambu biji, dan jambu kristal. Yuk kita lihat perbedaannya satu persatu. Yang pertama adalah jambu air. Buahnya berwarna merah cerah dengan berbentuk seperti lonceng. Ciri khas jambu air adalah daging buahnya yang banyak mengandung air dan terasa segar.
Jambu air termasuk dalam famili Myrtaceae, genus Syzygium dengan nama spesies Syzygium aqueum. Tanaman ini tumbuh baik di daerah tropis seperti Indonesia. Selain segar, jambu air juga kaya akan vitamin C dan air, sehingga baik untuk menjaga daya tahan tubuh dan menjaga dehidrasi. Selanjutnya ini adalah jambu biji. Bentuknya bulat, dengan kulit berwarna hijau, dan daging buahnya bisa berwarna putih atau merah muda. Jambu biji memiliki banyak biji kecil yang keras di bagian tengah buah. Secara ilmiah, jambu biji termasuk dalam famili Myrtaceae, genus Psyllium dan spesies Psyllium guajava. Buah ini dikenal sangat kaya vitamin C, bahkan kandungannya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk. Daunnya juga sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi diare. Selanjutnya adalah jambu kristal. Jambu kristal merupakan varietas unggul dari jambu biji. Perbedaannya terletak pada jumlah bijinya. Jambu kristal hanya memiliki sedikit biji, atau bahkan hampir tidak ada sama sekali. Rasanya lebih manis, teksturnya renyah, dan sering dikonsumsi sebagai buah meja. Secara klasifikasi, jambu kristal masih termasuk spesies yang sama, yaitu Psyllium guajava, namun merupakan hasil pengembangan atau seleksi varietas. Jadi teman-teman, walaupun sama-sama disebut jambu, ternyata ketiganya punya ciri khas yang berbeda ya. Ada jambu air yang segar dan berair, jambu biji yang kaya vitamin C yang banyak bijinya, serta jambu kristal yang manis dan hampir tanpa biji. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang pas karena saya juga masih dalam proses belajar. Semoga vlog ini bisa menambah wawasan kita tentang keanekaragaman hayati di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di area persawahan. Di sekitar kita terlihat hamparan padi yang tumbuh subur. Inilah salah satu contoh dari ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Ekosistem sawah buatan kalau terbentuk dengan campuran tangan manusia. Dalam ekosistem sawah terdapat dua jenis komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Makhluk hidup, komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang ada di sawah, misalnya tumbuhan seperti padi, rumput, dan gulma. Lalu ada juga hewan seperti burung, katak belalang, ikan, siput, dan cacing tanah. Mereka semua mempunyai peran masing-masing. Misalnya padi sebagai produsen yang membuat makanan melalui fotosintesis, belalang sebagai konsumen pertama yang memakan tumbuhan, katak sebagai konsumen kedua yang memangsa serangga, dan ular sebagai konsumen tingkat tinggi. Yang kedua, komponen abiotik, benda tak hidup. Selain makhluk hidup, di sawah juga ada komponen abiotik dan benda tak hidup seperti tanah, sinar matahari, udara, dan suhu. Air sangat penting untuk menjaga kelembaban sawah dan membantu proses fotosintesis pada tanaman padi. Semua komponen saling berhubungan dan membantu kesinambungan. Jika salah satu komponen terganggu, maka seluruh ekosistem sawah bisa terpengaruh. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat tentang ekosistem sawah. Kita belajar bahwa dalam ekosistem sawah terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan. Semoga melalui vlog ini kita lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan, terutama ekosistem sawah sebagai sumber kehidupan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu ekosistem sungai. Yuk kita telusuri lebih dalam tentang keseimbangan yang ada di ekosistem sungai. Komponen ekosistem sungai terdiri dari dua komponen utama, biotik dan abiotik. Komponen abiotik termasuk air, oksigen, terlalu cahaya matahari, suhu, batuan pasir, dan tanah di dasar sungai. Semua ini mempengaruhi kehidupan organisme di sungai. Komponen biotik meliputi berbagai makhluk hidup seperti ikan, udang, tumbuhan air, burung yang mencari makan di sekitar sungai, dan manusia yang memanfaatkan airnya. Selanjutnya yaitu komponen ekosistem kebun, komponen biotik makhluk hidup. Di kebun kita bisa menemukan berbagai jenis tumbuhan seperti sini ada cabai, terus ada tomat, terus ada pohon pisang, dan masih banyak lagi. Selain itu juga ada seperti hewan, kupu-kupu, lebah, semut, dan cacing tanah. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting, misalnya tumbuhan sebagai produsen ulat dan belalang sebagai konsumen pertama, burung sebagai konsumen kedua, dan bakteri serta jamur sebagai pengurai. Terus selanjutnya ada komponen abiotik, benda tak hidup. Faktor abiotik yang di kebun antara lain ada tanah, air, matahari, suhu, dan kelembaban. Semua faktor ini mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup di dalam kebun.